Infinix kok 6 juta? Mending Poco lah. Itu persepsi kebanyakan orang ya. Di tengah ekonomi yang sulit ini, harga HP terus naik. Tapi, si anomali Poco ini harganya masih bertahan di 5 jutaan loh pas aku cek. Jadi apakah mending Infinix Note 60 Pro yang baru launching belum lama ini? Atau Poco F7 yang sering dianggap sebagai HP terbaik di kelas harganya? Kita akan bandingin dari sisi desain, performa, baterai, kamera, fitur, dan lainnya. Jadi, sebagai kaum mending, ayo kita bandingin. Seperti biasa, kedua HP ini aku beli dengan uang sendiri ya. Ini bukti pembeliannya. Jadi ini bukan video endorse. Infinix aku beli saat launching, jadi dapat promo ya di 5,3 jutaan. Kalau kalian suka video perbandingan gini, jangan lupa like dan hype videonya ya. Terima kasih banyak. Oke, kita mulai dari desain dulu. Baik Infinix Note 60 Pro maupun Poco F7 sudah pakai frame metal, terlihat dari garis-garis antenanya. Infinix di sini juga sudah pakai back cover aluminium bertekstur halus. Ini enak banget sih pegangnya dan berasa mewah juga. Poco F7 pakai back cover kaca dengan 2 nada. Mewah juga, cuman dia tidak selicin Infinix ya, dan jauh lebih mudah kotor akibat sidik jari. Plus, dia juga mantul-mantulin alias reflektif. Untuk modul kamera sih, Infinix Note 60 Pro ini mirip dengan si iPhone 17 Pro ya, sampai warnanya juga ada yang oranye gini ya. Bahkan wallpapernya juga mirip banget loh. Nah, tapi bedanya, si Infinix ini ada mini display nih di samping. Ini disebut Active Matrix Display. Fungsinya macam-macam. Kita bisa atur, misalnya saat putar musik, dia nampilin animasi khusus. Kita juga bisa atur supaya animasinya beda-beda saat ditelepon orang berbeda. Nunjukin jam juga bisa, dan bahkan main game Endless Runner ala-ala dinosaurus di Google Chrome itu. Untuk sekedar pamer juga bisa, karena kita bisa atur dia nyala terus. Ada 2 opsi hewan atau opsi custom. Di opsi hewan, kita bisa pilih mau si Kiki kucing ya, Woofy si anjing, Simba si singa, atau Lulu si kuda atau unicornnya ini ya. Di opsi custom, kita bisa ketik atau gambar sendiri tuh. Jadi tergantung kreativitas kamu dah. Untuk lucu-lucuan sih menurut aku ini lumayan menarik. Nah, pinggiran salah satu lensa ini juga bisa nyala loh ya. Opsi nyala defaultnya sih saat HP baru nyala, main game, dan saat ada notifikasi masuk. Bisa kita atur juga pola nyalanya. Di Poco F7, modul kameranya lebih simple. Ada aksen garis hijau yang menambah kesan gaming. Tapi di luar itu tidak ada fitur lucu-lucuan seperti Infinix Note 60 Pro ini. Infinix Note 60 Pro juga ada one tap button di sisi kirinya. Ini tombol ekstra yang bisa jadi shortcut buat beberapa fungsi yang bisa kalian lihat di sini. Bisa untuk jalanin aplikasi pilihan juga. Nah, di sini tuh aku lihat ada one tap flash memo, dan ini sepertinya fitur yang mirip Mindspace Oppo gitu. Keren nih. Terus di sisi kanan ini ada heart rate sensor. Nah, keren ya. Saat kalian buka aplikasi bawaannya yang namanya My Health, kalian bisa tuh ukur detak jantung kalian dengan sensor ini. Dan kita akan dikasih analisa dan rangkuman juga dari si AI yang bukan hanya mencakup detak jantung, tapi juga oksigen darah dan tingkat stres ya, ala-ala wearables. Poco F7 tidak ada one tap button maupun heart rate sensor khusus. Nah, tapi di Poco F7 dia sudah IP68 alias tahan debu dan rendaman air. Sedangkan Infinix Note 60 Pro hanya di IP64 alias tahan debu dan cipratan air, bukan rendaman air. Untuk layar gimana? Dari sisi bezel sih aku tidak notice perbedaan signifikan ya. Sudah sama-sama tipis di berbagai sisi. Keduanya juga sudah pakai panel AMOLED. Infinix bisa hingga 144Hz sedangkan Poco F7 di 120Hz. Namun, Poco F7 support HDR10+, sedangkan aku gak nemu konfirmasi apakah Infinix Note 60 Pro ini support HDR10+ atau tidak. Buat visibilitas di bawah terik matahari sih, menurut aku rasanya Infinix Note 60 Pro lebih terang ya. Jadi, secara desain sih menurut aku Infinix Note 60 Pro ini lebih unggul. Feel-nya lebih mahal tanpa ngorbanin kualitas back cover. Tidak fingerprint magnet juga, plus ada Active Matrix Display yang bisa dibilang unik lah. Jadi nggak mudah bosen. Tapi kalau kalian ingin rasa tenang lebih dari ancaman air, Poco F7 lebih oke karena IP68-nya. Oh ya, untuk eSIM aku cek sih kedua HP ini tidak support eSIM ya. Aku nggak nemu opsinya. Untuk skor Antutu 11, Infinix Note 60 Pro dapat skor 900 ribuan dengan chipset Snapdragon 7S Gen 4. Poco F7 dapat skor 2,2 jutaan dengan chipset Snapdragon 8S Gen 4. Bedanya lumayan jauh ya, tapi saat gaming gimana? Sekarang kita coba masuk ke pengujian gaming di ruangan tanpa AC dan tanpa fan cooler. Untuk Wuthering Waves setting high rata kanan tanpa ultra high performance mode on, Infinix Note 60 Pro bisa dapat rata-rata 29 fps.
FPS langsung fluktuatif dari awal. Di tengah ini sempat rata 30 FPS, tapi ini karena ada cutscene di game ya. Di menit-menit awal kadang masih bisa sampai 40, tapi itu tidak bertahan lama karena saat battle FPS bisa drop sampai 20 FPS. Suhu sih masih oke, tertinggi di 42 derajat Celcius. Di Poco F7 Withering Wave setting high rata kanan tanpa ultra high, ultimate mode on, gaming mode on, dia bisa dapat rata-rata 44 FPS. Lebih oke ya ketimbang si Infinix. FPS juga fluktuatif dari awal, tapi dia bisa dapat hingga 60 FPS. Dan saat battle rusuh, dropnya juga tidak separah itu ya, masih seringnya di 30-an FPS. Meskipun kadang tuh dia bisa mendekati 25 FPS. Suhu lebih tinggi dari Infinix ya, Poco bisa hingga 46 derajat Celcius. Untuk Genshin Impact rata kanan, performance mode on, Infinix Note 60 Pro bisa dapat rata-rata 34 FPS. FPS jarang menyentuh 40 dan saat battle rusuh dia bisa drop hingga sekitar 25 FPS. Anehnya, suhu tertingginya lebih panas dari Withering Waves ya, di 45 derajat Celcius. Buat Poco F7 Genshin Impact rata kanan bukanlah hal yang sulit karena dia bisa rata-rata 55 FPS. FPS lumayan stabil di 50-60 di sekitar 20 menit pertama sebelum lebih fluktuatif ya, tapi tetap saja seringkali dia di atas 50. Nah, tapi suhunya tergolong tinggi nih, tertingginya di 47 derajat Celcius. Di Mobile Legends rata kanan, Infinix bisa dapat rata-rata 112 FPS, tapi ya ini sebenarnya bisa dibilang rata 120 lah ya, karena ada campuran loading screen. Meskipun suhu tertingginya agak tinggi untuk game sekelas MLBB, yaitu di 45 derajat Celcius. Untuk MLBB pada Poco F7, diaku frame rate ultra alias 120 FPS-nya tidak kebuka, jadi dia mentok di 90 FPS. Si Poco bisa sih stabil di 90 FPS. Dari kalian sih sudah kasih saran bilang download MLBB-nya dari Get App saja ya, tapi waktu aku terbatas ya, perlu kebut video ini, jadi aku tidak install ulang MLBB-nya deh. Ini aku download dari Play Store. Soalnya mayoritas orang kan download dari Play Store juga gitu ya. Jadi overall untuk gaming jelas unggul Poco F7 meskipun suhunya lebih tinggi ya ketimbang si Infinix Note 60 Pro. Untuk bypass charging, sayangnya aku nggak nemu fiturnya di Poco F7. Bahkan fitur slow charging yang ada di HP Xiaomi seperti Xiaomi 15T juga tidak ada di Poco F7 ini. Kerennya, si Infinix Note 60 Pro punya loh bypass charging. Lumayan tuh. Oke, baterai. Untuk SOT, Infinix Note 60 Pro aku dapat di 8 jam 9 menit. Penggunaan mencakup YouTube 2 jam, TikTok 1 jam, navigasi map 1 jam, MLBB rata kanan 1,5 jam, Genshin rata kanan 30 menitan, Chrome serta IG masing-masing 20 menitan. Terhitung awet nih. Tentunya dites dengan mobile data nyala ya. Ini hampir seharian pakai mobile data nih, kecuali saat main game. Oh ya, Active Matrix display-nya juga sudah aku matiin ya. Untuk Poco F7 aku bisa dapat SOT 8 jam 18 menit, mobile data on juga dan wifi hanya dipakai saat gaming. Penggunaan mencakup YouTube 2 jam, TikTok dan IG masing-masing hampir 2 jam, Withering Waves rata kanan 1,5 jam, kamera 19 menit, navigasi Maps 17 menit. Jadi meskipun dari sisi angka SOT kedua HP ini tidak beda jauh, menurut aku sebenarnya lebih awet Poco F7 karena kita ada sesi Withering Waves 1,5 jam rata kanan dan itu merupakan salah satu game terberat saat ini. Untuk charging, Infinix Note 60 Pro bisa charge baterai 6000 mAh hanya dari 0 sampai 100% dalam waktu 1 jam 3 menit dengan charger bawaan 90 wattnya. Rinciannya sebagai berikut. Poco F7 bisa charge baterai 6500 mAh-nya dari 0 sampai 100% dalam waktu 48 menit saja dengan charger bawaan 90 wattnya. Rinciannya sebagai berikut. Jadi dari sisi baterai, Poco F7 lebih awet. Chargingnya juga lebih kenceng. Oke, sekarang kita masuk ke tes kamera. Semua foto diambil dengan mode auto, jadi tidak ada pengaturan parameter seperti EV, ISO, white balance, dan lainnya secara manual. Ini semua point and shoot langsung ya. Kita mulai dari kamera utama. Untuk foto orang di kamera utama, menurut aku Infinix lebih oke di konteks foto ini. Skin tone-nya lebih bener. Di Poco kulitnya tuh kayak diterangin, terutama bagian wajah tuh. Terus langit di Poco juga silau, putih ya, ada overexposure-nya. Di Infinix langitnya masih rada biru ya. Saat di Pixel Peep, terlihat hasil Poco lebih pecah juga ketimbang Infinix. Apakah skin tone ini konsisten? Menurut aku sih iya ya. Misalnya di foto ini terlihat tuh warna kulit di hasil Poco pada bagian wajah agak flat. Sedangkan di Infinix masih ada tuh gradasinya dan tidak dicerahin aja gitu. Saat di Pixel Peep juga tetap lebih detail Infinix. Hasil Poco ini sudah ada noise bahkan ya.
Untuk foto objek terang sih hasil Poco lebih kuat saturasi warnanya. Di sini warna oranye kuat banget, berbeda dengan Infinix yang lebih pudar tapi lebih bener warnanya. Ini sebenarnya selera lah, kalian lebih demen hasil yang lebih muted tapi lebih akurat, atau yang kuat dan lebih sosmed ready. Nah, di foto ini menurut aku sih akan ada lebih banyak yang suka hasil Poco ya. Saturasi warna lebih kuat, kontras juga lebih oke, bayangannya lebih tegas. Jadi untuk foto objek sih rasanya akan ada lumayan banyak yang lebih condong ke Poco F7. Untuk foto pemandangan sih juga serupa, Poco cenderung memperkuat saturasi warna, kontras plus langitnya yang lebih biru. Overall vibes-nya jadinya lebih cool gitu, sedangkan Infinix lebih ke apa adanya dan seringkali sedikit lebih warm tone-nya. Untuk low light di konteks foto ini lagi-lagi skin tone tetap lebih oke Infinix. Poco di low light ini agak pucat ya. Penerangan di lingkungan sekitarnya juga terlihat lebih artifisial di Poco. Seperti pakai flash gitu, sedangkan di Infinix lebih natural. Tapi kepucatan di Poco ini tidak selalu terjadi ya. Di foto ini misalnya, menurut aku skin tone Poco lumayan oke lah di sini. Terus visibilitas juga oke di Poco. Malah giliran Infinix yang agak terlalu diterangin. Saat foto lightbox malam hari, sebenarnya white balance keduanya kurang bener, tapi kalau harus pilih sih, aku pilih hasil Infinix. Di Poco dia agak terlalu gelap. Meskipun begitu, kecenderungan Poco tidak terlalu nerangin lampuan juga membuat hasil lightboxnya lebih rapi. Cahayanya cenderung tidak bocor, berbeda dengan Infinix yang kadang masih terlihat agak tumpah cahayanya. Kalau untuk pemandangan malam sih seringkali aku tidak nemu perbedaan berarti. Langit malam Poco sedikit lebih gelap dengan kontras yang lebih oke, tapi ini agak minor lah. Jadi untuk kamera utama, kalau kalian sering foto orang, menurut aku Infinix Note 60 Pro pilihan yang lebih oke. Skin tone lebih bener, hasilnya juga lebih konsisten. Kalau kalian demen foto objek dan suka saturasi warna kuat plus kontras yang oke, ciri-ciri foto sosmed ready gitu, Poco F7 bisa jadi pilihannya. Untuk foto malam sih kedua HP ini ada isu konsistensi, kadang Poco lebih pucat, kadang Infinix terlalu terang, jadi lumayan hit and miss. Meskipun saat miss, Infinix cenderung lebih tidak fatal missnya. Oke, tele, baik Infinix Note 60 Pro maupun Poco F7 tidak memiliki lensa tele. Nah, tapi di jarak 2 kali zoom ini menurut aku Poco lebih unggul. Selain kontras yang lebih oke, pas di pixel peep terlihat tuh detail di Poco yang lebih oke, meskipun agak terlihat processingnya ya, namun ini tergolong rapi. Di jarak 5 kali zoom, kita coba lihat corak pada kuda merah ini ya. Sekilas mirip selain beda saturasi dan kontras, tapi pas di pixel peep semakin jelas bahwa Poco lebih oke hasilnya. Processing di Infinix kurang rapi di sini, udah agak kayak cat air. Di jarak zoom 10 kali, hasil Poco juga tetap lebih oke menurut aku. Lebih tajam ya. Di Infinix, zoom 10 kali sudah agak pudar dan pecah tanpa perlu kita pixel peep sekalipun. Kalau di pixel peep, ya makin jelas terlihat bedanya. Namun, Infinix Note 60 Pro bisa zoom hingga jarak 15 kali ya. Poco F7 mentok zoom 10 kali saja saat foto. Kalau buat sekedar kenalin orang dari jauh sih masih oke lah. Keduanya mirip-mirip saja secara sekilas. Pas di pixel peep sih keduanya kurang rapi, tapi Infinix lebih halus. Saat low light, Poco tetap lebih unggul ya. Di jarak 2 kali zoom sih masih tidak ada perbedaan signifikan. Tapi begitu sudah masuk jarak 5 kali zoom, terlihat tuh hasil Poco lebih tajam. Infinix lebih kurang detail dan noise-nya lebih terlihat. Jadi untuk foto zoom sih menurut aku Poco F7 lebih unggul. Processingnya seringkali lebih rapi dan saat low light juga tetap oke. Meskipun ya dia mentok di zoom 10 kali saja, berbeda dengan si Infinix yang bisa zoom hingga jarak 15 kali saat foto. Ultra wide ya, untuk ultra wide dengan orang ini plus minus ya. Langit di Poco overexpose jadi silau, tapi skin tone lebih bener. Di Infinix langitnya oke, tapi skin tone-nya entah kenapa jadi agak pink-pink gitu. Dan ini menurut aku lumayan konsisten. Di foto ini juga terjadi soalnya ya. Skin tone Infinix agak pink, pas di pixel peep keduanya pecah, tapi hasil Infinix tuh lebih kasar, terlihat tuh di area rambutnya. Kalau untuk foto pemandangan sih keduanya lumayan oke lah. Langit di Poco kadang agak overexpose sedikit tapi kontrasnya lebih kuat. Sedangkan Infinix langitnya lebih konsisten dengan warna yang cenderung lebih natural. Saat malam hari dengan orang, menurut aku ultrawide Poco lebih oke ya. Skin tone di Infinix jadi agak kacau di sini. Tetap kemerahan dan pas di pixel peep pecah juga hasilnya. Terus hasil Infinix juga kesannya terlalu diterang-terangin meskipun ya tidak beda super jauh sih. Ini juga terjadi ya di foto pemandangan malam. Kontras Poco lebih kuat, terus langit malamnya lebih pekat. Berbeda dengan Infinix yang cenderung lebih terang dan soft. Portrait. Untuk foto portrait by default tanpa pengaturan, bokeh di Infinix lebih kuat. Efek pencerahan kulit juga tidak sekuat di Poco. Beauty mode di kedua HP sudah mati ya BTW. Untuk separasi rambut dari background keduanya tidak sempurna, tapi untuk konteks foto ini si Poco lebih berantakan karena ini kelihatan banget ada rambut yang hilang. Nah, di focal length 50mm, skin tone tetap lebih cerah di Poco. Bibir juga lebih pink.
Namun terkait separasi rambut, di sini giliran Infinix yang lebih berantakan. Kelihatan tuh processing Poco yang lebih oke di sini. Nah, tapi Infinix ada focal length di tengah nih, yaitu 35 mm. Jadi focal length portrait lebih banyak opsinya di Infinix ketimbang si Poco yang cuman ada 2 pilihan focal length. Saat low light seperti hasil main cam mode biasa tadi, hasil Poco lagi-lagi pucat. Di Infinix orangnya terlihat lebih sehat ya. Terus pas di Pixel Peep, Poco separasi rambutnya sedikit lebih rapi menurut aku. Di focal length 50 mm juga serupa konklusinya. Skin tone lebih oke Infinix, tapi separasi rambut Poco lebih oke. Jadi untuk potret keduanya agak hit and miss lah dari sisi separasi rambut. Meskipun sepertinya Poco lebih sering oke ya dari sisi kerapian separasi rambutnya. Tapi untuk soal skin tone sih Infinix lebih unggul ya. Di siang hari dia lebih benar, di malam hari dia juga tidak terlalu pucat. Si Poco sudah lebih pucat dari kondisi aslinya tuh kalau sudah malam hari. Terus untuk pengaturan bokeh usai foto di Poco F7 bisa. Mantap. Di Infinix Note 60 Pro aku nggak nemu fiturnya nih ya. Kalau sebenarnya ada dan kalian tahu di mana, bisa infoin di kolom komentar. Tapi ini aku udah nyari di kemana-mana nggak ada. Selfie ya, untuk kamera depan awan lebih jelas di Poco, kontras juga lebih kuat di Poco. Dari sisi detail, Poco lebih tajam, tapi ini lumayan terlihat hasil sharpeningnya. Infinix lebih halus dan lebih natural. Keduanya juga ada mode wide untuk menangkap lebih banyak objek. Saat malam hari, warna kulit di Infinix entah kenapa pink banget ya, aslinya tidak sepink itu. Jadi ada upaya penerangan yang kurang akurat di sini. Skin tone Poco lebih benar untuk kamera depan, berbeda dengan kamera belakang tadi ya. Di sini Poco tidak terlalu pucat. Untuk detail masih lebih oke Poco. Jadi untuk kamera depan buat siang hari aku prefer Infinix, tapi untuk malam hari menurut aku Poco lebih unggul. Video, untuk perekaman video buat resolusi tertinggi setiap kategori kalian bisa lihat di tabel ini ya. Buat FPS dan resolusi kamera belakang sih Poco F7 lebih unggul karena bisa 4K 60, sedangkan Infinix mentok di 30. Tapi untuk kamera depan, Infinix Note 60 Pro bisa rekam hingga 4K 30 FPS, sedangkan Poco F7 mentok di 1080p 60 FPS. Keduanya juga tidak bisa gonta-ganti lensa kamera depan belakang saat rekam video sayangnya ya. Menariknya, mode steady Infinix dibagi menjadi dua ya, AI steady yang berbasis software dan ultra steady yang lebih bisa diandelin tapi terlimit di 1080p 30 fps, serupa dengan shoot steady di Poco F7. Untuk stabilisasi dan hasilnya kalian bisa cek sampel video berikut ini. Patut diketahui aku tidak rekam di semua resolusi ya, soalnya nanti videonya kepanjangan. Oke, ini perekaman video kamera belakang di 1080p 30 fps ya, supaya kita bisa lihat perpindahan lensanya dan semua lensa bisa kepake. Ini di jarak 1 kali di kedua HP. Sekarang kita ke ultra wide. Begini ya. Ini ultra wide, terus 1 kali seperti ini, terus 2 kali seperti ini, terus kita harus slide manual ya. Ini slide sampai 6 kali di Poco dan ini slide 5 kali di Infinix. Ini slide 6 kali di Infinix dan Infinix bisa zoom sampai 10 kali saat rekam video di 1080p 30 ya. Poco F7 mentok di 6 kali zoom. Kita balik ke 1 kali dulu ya, begini. Oke, ultra wide 1 kali, 2 kali, dan 1 kali. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk perekaman video kamera belakang di resolusi 4K, Infinix bisa 4K 30, sedangkan Poco mentok di 4K 60 fps. Dari sisi stabilisasi terlihat Poco lebih stabil. Terus untuk skin tone juga Poco lebih benar, kontras lebih kuat di Poco juga. Dynamic range juga lebih oke di Poco. Langit di Infinix tuh sudah agak putih, adaptasinya agak lemot. Dan di sini makin terlihat ya, stabilisasi di Poco lebih oke. Jitter masih ada di Poco tapi tidak parah. Kalau di Infinix sih aku agak susah lihat jitternya karena udah geter-geter banget tuh footage-nya. Tapi Infinix bisa pakai AI stabilizer di 4K 30 fps. Kita bandingkan lagi dengan video kamera belakang Poco ya. Kali ini sama-sama di 4K 30. Tapi AI stabilizer di Infinix nyala. Dari sisi stabilisasi lebih baik sih memang, tapi kontras tetap lebih kuat di Poco. Dan setelah diputar angle-nya, kita bisa lihat di kedua HP ini masih ada jitter dan sedikit tersendat-sendat. Meskipun stabilisasi Infinix sudah membaik, tapi di mata aku getaran di Poco masih lebih minim. Di 1080p 60 fps tanpa stabilizer nyala pada kedua HP, Infinix tetap lebih gempa ketimbang Poco. Meski kayaknya tidak separah pas 4K tadi ya.
Tapi ini konklusinya serupa, Infinix lebih gempa, dynamic range lebih oke di Poco, dan kedua HP masih ada jitternya, khususnya saat dibawa jalan. Frekuensinya juga lumayan sering ya di Poco sekalipun. Untuk video kamera belakang saat malam hari, skin tone Poco lebih pucat, tapi stabilisasi Poco masih lebih oke. Untuk visibilitas sih lebih terang Poco. Tapi di mata aku tuh jitternya lebih parah ya di Poco ya. Meskipun Infinix tuh agak gempa, tapi jitternya rasanya lebih minim. Oke, ini perekaman video kamera depan ya. Siang hari pastinya kalian bisa nilai dynamic range-nya kayak mana ya. Nah, jarak dari mulut seperti biasa 20-30 cm sambil jalan ya. Di Infinix Note 60 Pro, lumayan kerennya dia bisa 4K ya, meskipun di 4K 30 dengan stabilisasinya kurang di gempa banget. Di Poco dia di 1080p 60 fps mentoknya ya. Di sini ada suara musik ya, ada live music itu, kalian bisa nilai noise cancellingnya bagaimana ya. Nah, dan tentunya di sini semua fitur stabilizernya tidak aktif, mau di Infinix maupun di Poco ya, keduanya tidak aktif. Kalau kita panning begini hasilnya. Oke, bagaimana hasilnya? Kalian bisa nilai ya. Oke, ini kamera depan 1080p 60 fps di kedua HP, dan lagi-lagi fitur stabilizernya mati semua di kedua HP ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ada sedikit live music di belakang ya, kalian bisa nilai bagaimana noise cancellingnya juga. Harusnya sih mirip-mirip aja dengan tadi ya. Aku kembali sambil jalan. Stabilisasinya sih kayak lebih oke ya di Infinix kali ini ya, di 1080p 60 ketimbang di 4K 30, nggak segempa itu. Di preview sih nggak beda jauh ya, kalian bisa nilai hasilnya seperti apa. Oke, ini video kamera depan malam hari alias low light di 1080p 60 fps untuk kedua HP. Ini lumayan gelap ya. Waduh, mukaku nggak jelas sama sekali. Ini karena aku matiin fitur penerangnya ya, jadi nggak ada bingkai warna putih di layar HP. Jarak dari mulut seperti biasa di sini ya, 20 sampai 30 cm. Ini tentunya sambil jalan ya. Ini gelap lagi nih. Coba kita ke tempat yang sedikit lebih terang ya, supaya kalian bisa lihat visibilitasnya lebih oke yang mana. Oke. Nah, sini udah sedikit lebih terang nih. Ini langit malam. Nih, kita panning dikit, hasilnya seperti ini ya. Oke. Untuk autofocus, sayangnya kedua HP tidak ada autofocus untuk kamera depan ya. Jadi kalau kalian butuh banget kamera depan yang bisa autofocus ya, terpaksa lirik HP lain. Kemudian buat video sosmed, kalian bisa follow saja Instagram aku ya. Bisa kunjungi IG aku atau cek link di deskripsi video ini. Di sana aku sudah bikin highlight video yang direkam langsung dari IG dan yang direkam dulu di HP kemudian baru upload ke IG. Cek saja di highlight IG stories mendang mending. Untuk fitur kamera, Infinix Note 60 Pro ada Pro Mode. Di sini kita bisa atur berbagai parameter seperti EV, ISO, white balance, dan lainnya secara manual. Tapi aku tidak nemu opsi output foto dalam format RAW ya. Di Poco F7 selain ada Pro Mode, dia juga ada opsi output foto dalam format RAW untuk fleksibilitas editing lebih. Tidak ada Pro Mode untuk perekaman video di kedua HP.
Untuk video slow motion, Infinix Note 60 Pro bisa rekam slow-mo hingga 1080p 120fps, tidak ada opsi ubah resolusi, aku nggak nemu. Sedangkan Poco F7 bisa rekam slow-mo hingga 1080p 960fps dan kita bisa atur juga FPS dan resolusinya. Infinix ada mode dual video, di mana kita bisa rekam video dengan kamera depan dan belakang di waktu bersamaan, meskipun dia mentok di 1080p 30fps aja. Di Poco F7 aku nggak nemu fitur dual video. Untuk portrait video kedua HP punya ya. Di Infinix kita perlu ke video terus atur bokehnya. Sedangkan di Poco kita juga perlu ke mode video lalu klik icon tongkat baru ada opsi bokeh, tinggal diatur. Menariknya Infinix Note 60 Pro ada mode straight snap. Di sini UI-nya sedikit berubah dan by default dia tuh ada filter vintage gini ya ala-ala Leica yang ada vignette di pinggir. Meskipun ya ini tidak ada kerjasama dengan Leica pastinya. Kita bisa ubah juga sih filternya dan bisa atur jarak fokus juga di sini. Di Poco tentunya ada opsi filter tapi dia tidak ada UI khusus, berbeda dengan fast shot di HP Xiaomi yang kerjasama dengan Leica. Buat motion photo alias live photo, kedua HP ini punya. Jadi HP bisa rekam 3 detik sebelum foto dijepret dan kita bisa playback tuh ala video pendek gitu. Jadi ya untuk fitur kamera menurut aku Poco F7 lebih unggul ya, kecuali kalian butuh fitur dual video. Karena fitur RAW plus video slow motion yang lebih fleksibel dan menurut aku lebih sering kepake ya, membuat Poco F7 ini lebih oke di fitur kamera. Oke, HyperOS versus XOS. Kita lihat dari fitur AI edit gambar dulu ya. Untuk AI Eraser tentunya Infinix Note 60 Pro punya dan dia bisa hapus objek kompleks ya, seperti objek yang dipegang tangan. Seleksinya lumayan rapi dan hasilnya oke loh ya, aku terkejut tuh. Bahkan aku tidak lihat hasil serapi ini di HP Oppo maupun Vivo mid-range yang lebih mahal. Mantep. Untuk Poco F7 dia juga ada AI Eraser, bisa seleksi objek yang dipegang tangan juga, tapi sayangnya hasilnya kurang konsisten. Seringkali objeknya tidak hilang, cuma dimodif. Tapi Poco F7 ada fitur Remove People yang bisa otomatis deteksi keramaian pada foto dan menghapusnya. Sedangkan di Infinix kita perlu lingkari secara manual orang-orangnya. Infinix juga ada Reflection Remover yang bisa hapus pantulan ya, Poco juga punya. Tapi Infinix ada pula fitur AI Shadow Remover yang bisa hapus bayangan meski dia tidak selalu berfungsi dengan baik. Ada juga AI Flare Remover yang bisa mengurangi flare. Di Poco aku tidak nemu kedua fitur ini. Sisanya sih serupa ya, Infinix maupun Poco ada AI Extender yang bisa memperluas gambar. Bisa atur rasionya juga. Terus ada AI UHD yang mempertajam gambar di kedua HP. Yang beda, di Poco F7 ada fitur AI Sky alias yang bisa mengubah langit. Ini aku nggak nemu di Infinix. Plus, Poco ada AI Cutout, di mana kita bisa keluarin objek foto, edit objeknya, dan AI akan ngisi ruang kosong. Di Infinix aku nggak nemu fitur ini. Bisa sih seleksi objek, tapi kita nggak bisa edit, cuma bisa copy, share, dan save. Di menu AI Infinix sih tulisannya ada AI Cutout, tapi lagi-lagi AI Cutout yang dimaksud ini lebih ke arah memisahkan subjek dari foto, bukan bisa mindahin dan mengedit subjeknya. Terus AI isi ruang kosong, dia nggak bisa kayak gitu. Ya, kalau HP ini sebenarnya bisa, kalian bisa infoin di kolom komentar ya, tapi sejauh ini sih aku udah coba-coba nggak bisa AI cutout-nya. Jadi untuk AI edit gambar menurut aku sih plus minus. Kalau kalian demen AI eraser yang rapi tapi tidak masalah hapus orang secara manual, Infinix Note 60 Pro ini oke banget. Salah satu yang terbaik di kelasnya menurut aku. Tapi kalau kalian demennya mindahin orang dan ubah langit, ya Poco F7 lebih oke. Sisanya sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Sekarang kita lihat fitur-fitur AI lain mulai dari AI Writing. Infinix ada AI Writing tentunya, dan AI Writing-nya bisa dipakai di text box manapun termasuk Google Search dan chatting seperti IG dan WhatsApp, serta Notes juga bisa. Tinggal pilih aja teksnya lalu tap logo AI. Di sini kita bisa minta AI-nya nulisin sesuatu, cek grammar, rangkumin, serta ubah gaya bahasa. Poco juga serupa ya, bisa di text box manapun juga. Di sini dia juga bisa nulisin, cek grammar, rangkumin, ubah gaya bahasa, tapi dia ada mode extension alias memperpanjang teksnya. Infinix juga ada fitur yang menurut aku lumayan berguna, namanya Smart Touch. Tinggal tahan pakai 2 jari dan dia akan muncul tampilan ala Circle to Search Gemini. Kita bisa tap logo T di pojok dan dia akan mendeteksi teks pada gambar. Nah, kita tinggal kopas deh teksnya ya. Jadi dia bisa ekstrak teks dari gambar. Di Poco F7 apakah bisa? Bisa dan lebih praktis. Kita tinggal buka foto di galeri, tahan aja area yang ada teksnya dan bisa kopas langsung. Di Infinix aku coba tahan-tahan gini tapi nggak bisa gitu ya. Meskipun Smart Touch ini sebenarnya bisa berfungsi ala Circle to Search juga ya, tapi dia lebih ke arah tanya si AI Infinix yang namanya Volax.
Jadi menurut aku sih mending pakai circle to search aja deh ya, lebih praktis. Sekarang kita ke recorder. Di Infinix usai merekam suara, kita bisa minta si AI bikinin rangkuman. Nanti rangkumannya ini akan bisa diakses via aplikasi Notes bawaan. Di sana selain melihat rangkuman, kita juga bisa lihat transkrip komplitnya. Kalau mau terjemahin ke bahasa lain bisa juga, tapi harus via aplikasi Notes. Di recorder Poco, bagusnya tuh dia langsung memberikan transkrip teks di aplikasi recorder. Jadi kita tidak perlu lompat ke aplikasi lain. Bisa juga terjemahin ke bahasa lain dan hasil terjemahannya juga bisa diakses di aplikasi recordernya. Rangkuman juga bisa dan lagi-lagi langsung di aplikasi recorder. Untuk AI subtitle, Infinix ada tapi dia tuh harus pakai aplikasi video bawaan. Jadi saat kita nonton video yang sudah kita download, di sini kita bisa munculin subtitle atau caption. Meskipun aku nggak nemu opsi bahasa Indo nih. Kalau di Poco dia ada fitur AI subtitle yang floating gini, jadi kita bisa pakai saat nonton YouTube misalnya. Nggak harus di-download dulu videonya. Ada juga opsi terjemahin ke bahasa Indonesia. Mantap. Untuk AI ala Gemini sih seperti Circle to Search dan Gemini Live aman ya di kedua HP ini. Jadi sejauh ini untuk fitur AI di luar AI edit gambar menurut aku masih mending HyperOS 3 di Poco F7. Untuk fitur ala-ala Dynamic Island, Infinix punya, jadi saat kita buka navigasi map, center, timer, atau putar lagu, dia akan muncul beberapa informasi di atas layar dekat notch kamera seperti ini. Saat dibuka ramai-ramai, kita bisa swipe untuk gonta-ganti dan tap untuk munculin semuanya. Di Poco juga bisa, tapi dia bisa nunjukin dua di waktu bersamaan, bukan hanya satu, yaitu satu panjang, satu bulat. Bisa gonta-ganti saat swipe juga, dan saat di tap, kita bisa pilih mau munculin yang mana aja. Jadi tidak perlu semuanya langsung muncul di waktu bersamaan. Untuk sidebar, Infinix punya namanya Smart Panel. By default, dia bisa nampilin dua baris aplikasi dan bisa dipindahin juga posisinya. Poco juga punya, tapi dia bisanya nampilin satu baris aplikasi saja by default. Keduanya pas dibuka aplikasinya, apps-nya akan dijalankan di mode floating window. Bicara soal floating window, baik di Infinix maupun Poco, rasio floating window-nya itu fix ya, nggak bisa kita ubah. Terus di Infinix Note 60 Pro, maksimal kita bisa buka dua floating windows, Poco F7 juga maksimal dua floating windows. Namun, di Infinix Note 60 Pro kita bisa atur ukuran folder dengan fleksibel, bisa besar, kecil, horizontal, vertikal, tinggal drag and drop saja. Di Poco F7 dia juga bisa atur ukuran folder ya, bisa kecil, bisa besar, tapi dia lebih terbatas karena kita harus pilih dari opsi yang ada, bukan drag and drop. Jadi tidak bisa vertikal, horizontal juga. Untuk fitur-fitur OS lainnya tidak akan aku bahas panjang lebar di sini ya, nanti videonya kepanjangan. Tapi sejauh ini sih di luar AI eraser dan pengaturan folder, HyperOS Xiaomi dan Poco ini masih lebih oke dari sisi kepraktisan buat aku secara pribadi. Terus dengar-dengar si Infinix Note 60 Pro ini ada fitur konektivitas satelit gitu. Jadi kalau kita di daerah tanpa jangkauan sinyal dan wifi dan mobile data, misalnya di tengah gunung, kita bisa pakai HP-nya untuk telepon dan SMS ke HP lain. Nah, tapi masih ada beberapa ketidakjelasan nih menurut aku ya. Pertama, aku nggak bisa buktiin karena harus ke tempat yang nggak ada sinyal sama sekali. Sekedar copot kartu SIM itu nggak bisa, aku udah nyoba ya. Kedua, ada beberapa sumber yang bilang fitur ini butuh persetujuan dari negara karena perihal regulasi. Apakah Indonesia sudah menyetujuinya ke belum ini? Aku tidak tahu ya. Jadi, ya mungkin kalian bisa cek saja ke salesnya kalau beneran peduli banget sama fitur ini ya. Meskipun tidak ada jaminan juga para sales bisa jawab dengan benar gitu ya. Oke, audio. Untuk audio, si Infinix ada embel-embel Sound by JBL ya. Apakah suaranya beneran bagus? Seperti biasa, aku akan play lagu dan kalian bisa nilai sendiri.
Jadi, Infinix Note 60 Pro unggul di desain dan feel yang menurut aku lebih mewah, Active Matrix Display yang seru buat dimainin dan dipamerin, layarnya lebih terang, foto orang yang skin tone-nya lebih bener, foto low light lebih oke, selfie siang hari, video yang meski gempa kalau stabilizernya tidak aktif, tapi jitternya dia lebih minim. Plus, AI eraser yang menurut aku salah satu yang terbaik di kelas harganya. Sedangkan Poco F7 unggul di IP rating lebih tinggi, performa gaming lebih kencang meski suhu agak tinggi, baterai lebih awet, charging lebih kencang, foto yang mungkin lebih sosmed ready karena saturasi dan kontras yang lebih kuat, foto zoom dengan detail dan processing yang lebih oke, selfie malam, video yang lebih stabil, plus rangkaian fitur AI dari HyperOS yang lebih praktis dan aksesibel. Nah, tapi perlu aku ingatin, saat video ini dibuat di tanggal 25 Februari 2026, aku cek harga Poco F7 di Shopee sih masih di 5,6 jutaan untuk varian 12512GB dibandingkan dengan Infinix Note 60 Pro yang harga biasanya di 5,9 juta, dan pas aku cek hari ini sih dia di 5,7 jutaan untuk varian 12256 ya. Rasanya ini agak sulit untuk bilang mending Infinix Note 60 Pro. Bahkan kalaupun harga Poco F7 kembali normal di 5,9, menurut aku masih mending Poco F7. Memorinya 2 kali lipat, performa dan baterainya lebih unggul, AI yang lebih praktis ya. Ini membuatnya agak sulit ditandingi di harga segini. Tapi kalau nanti tiba-tiba harga Poco F7 naik ke 6,5 juta misalnya ya, atau kalian lebih suka desain ala Apple tapi ada Active Matrix Display yang oke dan kamera yang bisa dibilang bagus juga, Infinix Note 60 Pro bisa jadi pilihan yang oke. Sekian video mendang-mending kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terus bandingin, terus kritis.